kita bakal melihat plan B dari DreamHack. Apakah mereka punya plan B? Karena kali ini warnanya dibuang, jadi mereka harus punya satu. Kalau mereka masih mau dengan strat yang sama, mereka wajib punya satu hero yang bisa farming enak. Dikasih keleluasan buat bisa farming, Cloud. jadinya di samping cepat. Cloud. Iya bisa jadi gitu. Brody. Kalau ada, Udah tuh dibuang. Yushin oh dibuang sama Todak malah Yushin. Mereka mau first pick siapa? Benedetta? Matilda, Benedetta better. kayaknya Bennett. Gimana? Kita belum lihat Sylvana ya? Iya, gak di pick, gak di band juga. Gak terlalu prioritas buat kedua-duanya. Oke, so ini dia performance dari Todak sekarang. Iya, Benedetta jadi pilihan untuk tim Todak di first pick-nya. DreamHack mereka punya kesempatan untuk ngambil Matilda atau mungkin mereka Lapu. mau lapu-lapu, yep, Ada betul. Atau justru mungkin lebih ke arah Yuzong dan juga Lapu. Johead. Iya, jauh head ya. Yang Johead, dua Lapu. kali prioritas untuk mereka di Prioritas 2 game banget. sebelumnya. Yang merasa karena itu udah prioritas mereka gak bisa dilewatkan gitu saja. Mhm. Ini apa ya aku bilang ya? DreamHack kalau dia nggak coba ambil Hayabusa yang Nanti di third pick-nya. iya third pick-nya, wah tuh Kali shutdown nanti lagi Hayabusa. Dibuang-buang ya. kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Dengan Johead, dengan. Oh, Matilda. Yang pakai Matilda Moon tadinya ya. Kita belum lihat si ini kan, Belum. Si DreamHack belum? si DreamHack. Matilda. Berarti ini kemungkinan. Gimana kalau Todaknya mau main gila juga? Berarti dipakai sama Nyx. Ambil Hayabusanya. Biar bisa menang early, tapi balik lagi sih DreamHack kan mereka ambil Hayabusa buat kontrol di early game-nya, sedangkan mereka punya satu backup plan. Iya. Backup plan ini siapa nanti gitu, karena sudah dibuang. Karena ada Wen tadi, dibuang tadi kalau mau Mochan bilang Aku setuju sama Cloud. Macan. Cloud. Kalau aku sih pengen lihat yang baru satu sih, ada satu sebenarnya. Clean. Apa? Itu dia sih, bener nggak? Bener. Iya. Aku pengen lihat satu, Aku karena Clean itu bisa menang di lane. Aku ngeliat mata kamu langsung mensiratkan sesuatu Oh, yang tersirat tapi- tidak tersurat. Cloudnya Tapi diambil. Udah clean, fix. Bisa menang. Bisa bener. Tapi ya lihat sih, Atlas. Tapi tetap ada Roger sih. Kok mereka nggak respect sama ini ya? Apa? Kalau mau main kayak gitu Atlas ya. ya? Kalau aku sih Atlas deh. Bisa di yang lain tuh maksudnya ya kadang ya mereka udah duo day kayak gini terus pakai hero favorit makin lebih jago, ngerti nggak? Udah kayak makin relax kayak dia. aja. Kayak gue udah biasa kayak gini, maksudnya begini-begini biarpun Gue udah bodo kita amat tahu dah. ini kontornya, kita tahu nih ini mungkin bisa counter di hero kita, tapi kita kan tahu cara buat hindarin hal tersebut itu kayak gimana gitu. Atau nggak dia yang berat-berat tuh dilepasin semua Ci, maksud aku. Ya, Biar dia kebuka juga. Hayabusa aja sih. Hayabusanya Iya sih. kebuka segala macam. Todak mereka udah kayak dalam best perform mereka juga udah lumayan. Bener kan? Juga sekarang. Ah, Iya. sudah aku bilang hapus air mata. Wih gila. Hayabusa. Karena kalau Hayabusanya nggak diambil, ya jujur ya, Hero nyamannya dia juga. performance Luis tadi agak sedikit menurun sih di Lancelot-nya. Dia pede, dia lumayan ting nggak dep, cuma ya nggak paten karena nggak secure kill banget. Oke. Setuju sih tadi, Lancelotnya tadi masih bisa ditangkepin, beda dengan kayak Hayabusanya, Quad Shadow-nya on point, bisa dapetin juga bahkan beberapa kill point dengan kill share. So ya, let's see. Support plan udah beberapa kurang support yang bisa dibuang sama DreamHack Selena mungkin kalau mau. Selena kah? Luoi. Mereka lebih buang ke arah Luoi dan mungkin ada Parsia juga atau Harley yang biasa dibuang. Harley dibuangnya sama si Todak sih biasanya. Todak yang buang Harley ya, karena sekarang Harley udah gak usah dibuang sedangkan Todak karena sudah ada Hayabusa yang pastinya bakal mengawal dari early sampai midnya. Kalau sampai mereka belum punya ya itu bisa jadi salah satu opsi juga buat di band. Iya. Memang kalau aku bilang sih dari saat ini kan lihat harusnya kan Todak ya. Todak itu butuh ngamanin satu side-nya. Satu sayap ya. Tahu nggak? Berapa? Apa yang Kaja dibuang? dibuang. Kaja. Sama Todak. Dia takut Oh, banget dia bisa ditangkap. ambil lapu-lapunya Pung soalnya. Soalnya Nggak kan dong, Ciku DreamHack. di mid. Oh iya DreamHax dulu ya, DreamHack Kopik ya. dulu ya. DreamHack bisa ngambil lapu-lapu sekarang ini. Mereka nggak terlalu pusing buat buangnya. Tapi Kaja sudah di band. Oh diadu bro, diadu bro. Dia zat lapu, Yuzong lapu ya, masih ada Yuzong juga ya. Yuzong lapu. Terus habis itu kita lihat lagi kalau misalnya dia mau yang lebih ekstrim, Kalico. Lebih ekstrim kalau aku sih buat Todak nih ya. Levananya udah selesai tuh, tiga-tiganya bisa dilem. Setuju. Hayabusa apa lagi? Hayabusa kan Iya. selesai kalau habis gitu ya. Betul gitu. Tapi ya itulah sebabnya mungkin mereka ngebuang Kajanya. Gak ada tanda-tanda dari DreamHack yang mau pakai Levan.
mungkin. Oke. Tapi nggak ada yang tahu. Ya makanya last band buat Dreammax untuk Todak siapa dia? Your team is Oh, done. Dia tidak mau itu respect band Hayabusanya, sih. iya respect band. Tidak mau Hayabusanya menjadi Hayabucin. Kayak bullshit ya. Kayak bocor. Dimandiin ya. Kayak bocor. Padahal bagus loh dimandiin terus-terusan. Tadi Lancelotnya sempat dimandiin Sumpah soalnya. dimainin gak Dimatiin. sembur. Udah itu. Udah solo kill sih itu. Lapuk lah kalau mau. Apa? Yuzong atau Lapu. Lapu. Enggak, jangan. Yuzong. Yuzong aja Yuzong? ya. Oh cow, mereka bonconya. Silvana berarti. Ngambil Silvana buat Todak. Enggak sih. Lapu. Mereka kita tuh lebih pede sama Lapu gak sih si X-ray-nya gitu? Kalau tadi sih ya di game 2 Ya kan game 2. Dreammax Lapu. Lapu atau Yuzong? Iya. Lapu. Aku sih Lapu ya. Lapu. Tapi kayaknya dia bakal Yuzong buat ngejar si Cloud. Kayaknya. Oke, let's see. Tapi kalau aku pribadi, Lapu sih. Lapu gak sih? Lapu gak sih? Kalau misalnya dipakai Uzong kayak agak susah juga ngejar Cloud deh. Nah makanya, tapi kalau aku feeling aku dia bakal nge-pick Yuzong mikirnya untuk ngejar Cloud. Ini hero legend semua Benedetta. Valerie, Oh, buat Valerie kunci juga. di lantai. Terima kasih loh. Terima kasih. Valerie. Terima kasih kita bertiga sudah berdebat antara Lapu-Lapu dan Yuzong. Keluarnya Valerie buat jadi offlane. Jadi, oke. Apa jangan-jangan diambil Beleric-nya karena takut diambil Todak? Combo Atlas sama Beleric lagi kayak tadi. Iya, betul. Itu setuju. Oke, jadi kurang satu hero lock lagi buat Todak. Meskipun mereka sudah punya Atlas, tapi mereka nggak bisa bergantung hanya dengan satu sisi area juga. Bisa, sayang banget sih, tapi Beleric-nya ada di samping ya. Buat bisa kunci. Kunci apa? Silvana lah, udah paling bener. Bukan paling bener sih, paling bisa dapetin tiga-tiganya gitu. Biar nggak bisa kemana-mana. Oh dia Ruby fail. Oke, Ruby buat tarik. Buat close range. Ingat memang ada 4 hero yang cukup close range dari Dreammax. Oke. Kali ini lihat mukanya dari Moon cukup pede, cukup percaya diri. Lapu-lapu gak sih? Oh di Alice. Lebih strong dari lapu-lapu. Iya, kita pasti scaling sih. Iya. Aduh ini susah banget. Tapi sejujurnya Ya, gimana? Kita akan prediksi nanti, santai dulu. Jadi tahan dulu. sejujurnya tuh kayak aku melihatnya ya biasa lah kan nggak ke pro, aku nggak pro sini, cuma kayak lumayan berat untuk Dreammax, lumayan berat Dreammax, karena ada iya. beberapa hero yang bisa untuk immune, ada juga yang bisa untuk mobilitas cukup tinggi kalau Iya. menurut aku. Oke, jadi kalau menurut Oji seperti itu, apakah prediksinya akan jatuh ke Todak? Betul. Oji Todak, kalau untuk Momochan sendiri? Kayaknya sih Todak sih. Oke, dan gue setuju banget dengan kalian berdua. Todak. Kita akan punya 3 suara bulat untuk Oke. Todak di game yang Hitung, Bung. ketiga. Dan ini dia. Berubah deh. Langsung berubah. Kalian ternyata berkhianat ya. Kan grafik. Oke, ya, siap, Grafik. siap. Berarti masih bisa dirubah. Ya. Tadi aku Dreammax tadi. Kamu Dreammax, Berarti masih bisa dirubah. Gak Jadi kita apa-apa, ya. grafik aja belum bisa. Terdengar hei bapak-bapak production ya. Terima kasih dan Todak 3 Draftnya suara. begitu gimana? Untuk iya susah soalnya Tadi mereka. gua draft yang tadi Dreammax gua. Oke, siap dan langsung saja daripada kita nungguin ya. Penasaran Kita kan? penasaran ya. Langsung aja kita masuk ke dalam, yuk. Ini Let's go! Ini dia di game ketiga, game yang sangat menentukan antara Todak versus Dreammax. Apakah coba dipangsa dari Lewis dan ternyata Formace. Lihat ini baru menit ke 1 aja belum, udah bakal di serat-set sama si Formace nih. Formasinya menit ya. Enggak, dia cuma clearin doang kayaknya. Dia clearin karena ngambil bawah, habis itu dia mau buff. Tahan dulu, ini formasi baru 1-2-2. Oke. Iya. Jadi gak terlalu kayak fokus ke satu hero aja, tapi Atlasnya mereka nggak jagain Cloud. bener, Atlasnya nempelin Cloud banget. Jadi dia gini loh, ngambil duit di bawah. Habis itu dia ngambil stack gold. Habis itu dia ngambil great buff, nanti ke mid lagi. Karena kalau langsung di awal kan dia jauh head. Iya. Itu dirusuhin itu, kenapa dia ke bawah dulu Ci? Oke, itu udah mulai puter-puter juga di bottom lane ya. Ah ya jauhnya udah mulai Iya. lempar, udah ada ejector dari serang Meike dan finishnya mundur terlebih dahulu. Wow. Dan Formace udah mulai datang kali ini. Alright. Tapi kali ini para pemain dari tim Dreammax kayaknya agak sedikit lebih berhati-hati berbalik dengan para pemain dari tim Todak ya. Agak lebih agresif dan lebih percaya diri karena dia tahu dia nggak bakal keulang untuk kedua kalinya Ciku yang nggak bisa bermain, jadi lebih memilih untuk
clear minion satu wave terlebih dahulu. Ciku masih dapat duit loh harusnya. Masih dapat duit. Lumayan ya. Dan ini kembali lagi kalau kita lihat memang dari arah ya yang ada Beleric ini kayak selalu bisa kasihkan apa ya, pressure juga bisa buat Beleric ternyata untuk main di side lane. Sedangkan untuk gerakan yang lain, purple buff-nya langsung dirusuh juga sama Dreamax. Langsung dirusuh tapi masih bisa diamankan dan tapi harus bertukar nyawa. Iwan ya harus ditumbangkan kali ini. Oh, Ciku sakit banget. Ada blazing duet. Mengarah ke arah seorang Nixxix bakal tumbang juga. Tapi ternyata dari seorang Meike juga masih bisa diculik. Di pick off satu lagi. 1 untuk 2 ya sebenarnya jadinya. Ya kalau menurut ini agak bahaya sih buat Dreamax ya, karena balik lagi mereka gak punya rencana cadangan seperti di game sebelumnya di mana mereka masih punya 1-1. Kali ini mereka hanya akan terfokuskan untuk membuat Hayabusa bisa dapetin set yang banyak, Hayabusa bisa dapetin audience member. Bentar. Tapi kali ini Luis harusnya dapetin turtle dan retribution. Anda lihat Ciku menuju ke seorang Luis kedek-kedek, tapi ternyata para pemain dari tim Dreamax masih mencoba ke arah belakang. Lihat, menabrak seorang X-Ray yang kamu di follow up dan execute. Sakit sih itu. Enggak. Kira aku execute, ada petir ternyata itu. Itu dari ini, apa soul bloom-nya. Kali ini lihat Munya nggak bakal dikasih pulang lagi. Dreamax mereka bener-bener pengen banget loh nge-push di area early sesuai yang tadi Kowa udah bilang ya. Itu apa namanya, bisa dibilang para pemain dari tim Dreamax kombonya jalan ya. Tuh ditangkep nih dari kabralnya langsung ada blazing duet dan malah membuat Ciku bersakit hati di sana dan berjaya ditumbangkan oleh seorang Michael. Oke, fun fact ya. Ada Cloud di pick yang ketiga. Beleric punya pasif, balikin semua damage-nya Cloud. Iya. Dan Cloud-nya menderita sekarang kalau dia mau coba-coba buat lepasin sembarangan blazing duet. Makanya. Tapi tadi mau nggak mau. Tapi dia juga. Iya cuma coba dah. Kalau gue bisa pulang, bisa pulang. Kalau kagak ya kagak gitu. Oke. Di sini ada Michael masih berada di arah blue buff ini dimiliki oleh seorang Ciku. Apakah kali ini Dreamax sudah menemukan temponya kembali karena 5 poin didapatkan di menit yang ketiga. Iwan kali ini mau kemana? Nggak boleh pulang Wakman nih, tapi Ciku menuju ke arah orange buff. Iya, dan bahkan dari tim Dreamax mereka nggak mau juga kesukin sama tim Todak. Bisa dibilang untuk early phase ya bakal ada banyak banget pertukaran team fight. Dan ini mesti berada dari kedua tim karena ini udah jadi apa ya, kesempatan terakhir mereka loh. Betul. Jangan sampai di game ketiga ini malah melakukan sedikit kesalahan tapi Homies di sisi lain bakal tumbang. Begitu saja setelah ada rotasi dari Uni. Iwan, Ciku dan juga Formace yang kita tahu memang sebenarnya Formace apalagi damage early-nya juga luar biasa sakitnya ya. Oke. Ayah tapi lihat Nix-nya. Coba mundur terlebih dahulu. Meike udah mulai menunggu. Iwan, halo, sudah mulai bertemu Luisnya. Bakal langsung ngacak-ngacak Formace di area backline. Shadow kill dan bahkan lihat dari Nix-nya. Sakit kan? Matilda. Sakit. Wow. Apalagi di late game nanti kalau itemnya banyak, itemnya udah damage. Sakit sumpah nggak bohong. Karena kemarin udah kayak gitu. Aku nggak tahu ya pro player kayak gimana. Cuma kemarin aku sih di publik, apalagi aku kan Mythic Receh Romawi ya. Sakit banget di late game pakai si Matilda. Tapi ternyata di sini, oh my god, Michael masih punya flicker. Selamat pun nggak berubah menjadi Sun. Tapi kali ini Michael daerah top lane bakal coba di X-ray, bakal coba di scan. Apakah jantungnya masih ada bersama dengan tulang-tulangnya? Menuju ke arah belakang langsung ada Ciku dengan blazing duetnya. Tapi sayang sekali memuncak. Shuriken-nya berhasil menumbang. Ada bahkan 2 playernya hilang. Mace mau kemana? Mau coba dikejar ke arah belakang. Ada combo coba dengan isapan maut dari seorang Alice. Hampir menumbangkan X-ray juga. Masih mau lebih kali ini, tapi bakal ditarik I'm offended dari seorang X-ray. Dan gak akan terlalu dipaksain dari seorang Nix karena dia juga gak punya resource skill. Dari Luis pun harus mundur terlebih dahulu. Gila. Itu bilang SPK dua loh. kayak gitu. Kuat banget dan mereka sangat mengandalkan skill dari masing-masing hero ya. Ini jadi peran pentingnya adalah jangan sampai satu hero dari Dreamax ini bolong. Tapi bisa dibilang mereka masih ketergantungan sama hero-hero mereka. Betul. Sih. Itu agak sedikit berat mungkin di late game, tapi di late game Comfort ya. Iya, di playoff. Tapi it's okay, yang penting mereka harus selesaiin ini dulu. Lolos dulu. Mereka lolos dulu, urusan belakang deh. Gue dengan hero kenyamanan gue atau enggak. Tapi Formace di arah bottom lane bener-bener lihat dengan lincahnya mencoba untuk menggaruk sedikit demi sedikit ke arah seorang Beleric. Tapi Maike berada di dalam rumput di tengah sungai Momoshan. Iya, dan kali ini dari Todak mereka benar-benar harus berhati-hati juga. Karena dari Dreamax mereka ketahuan banget ini ngepressnya. Dan aku memang ini sih mengakui kalau Luis ini benar-benar comfort banget main Hayabusanya. Dari semua rotasi ya positioningnya. Dia tahu banget siapa yang harus dia incar di area backline. Dan bahkan lihat Formace. Wah, lihat tuh dikejar lagi sih Doki langsung ke arah Formace. Dan masih punya Shuriken. Meike, gak akan mengejar sepertinya. Bakal ditarik ulur aja karena udah ada Moon juga yang
awalnya bisa aja membackup ke arah sang Formace, tapi di atas Untung ada seorang homies yang kirimin dengan cukup cepat dan bahkan udah ada 3 player, bahkan 4. Lihat X-Ray mau kemana kamu? Gak boleh 15. pulang, maunya digoyang. Anak nih Nanung tapi blessing 2 di arah sana. Ciku belum punya damage, bakal coba dikejar. Dar ditangkap. Bom terbakar masih bisa dihindari karena masih ada Wind Blade dan juga Wind Blade. iya, tapi ternyata terkena Ray di situ dari seorang Cabral dan bahkan lihat harus flicker mundur langsung lari. Tapi tiba-tiba Luisnya mengubah segalanya menjadi indah, dipotong langsung di area kedua dari turret milik Todak. Oke, tapi Formace masih ada 1 ball shadow kill di arah sana. Langsung ada Alice dibantu Komis. semua bola FPS. Gak boleh pulang, Oh, dapat gila dipaksakan. sih. Lihat, Dreamhack komit banget. Bener-bener ini konsisten kali ini kayaknya ya. Flicker khusus ini ya, negara Brazil lucu banget. Lihat, konsisten banget. Ini definisi komit berkomit. Ini Ya, kalau baru. masuk gak separuh-separuh ya. Nah gitu. Ini baru laki commit Yes, bener 100%. banget. Jangan cuma di game doang komit, tapi di hubungan juga. Iya, papa deh, papa Papa deh. Le, jangan cuma carry doang. Dan kali ini kalau kita lihat dari Luis sendiri udah ada Blade of Despair. Berarti ini physical damage-nya bakal lebih tinggi lagi dari seorang Luis. Dan aku amazed banget sih. Dia lihat gameplay 1v1 situation dengan X-Ray yang langsung mundur. Untung TNT akan nyangkut. memaksakan. Untung nyangkut gak sih? Siapa yang nyangkut? Itu shadow killnya kalau enggak itu mati sama Atlas. Oh, Ya kan? Ada Atlas nungguin di belakang. oh iya, dia langsung mundur juga ya. Untung Formace, aja. langsung masuk Formace-nya di sini, langsung mengarah ke arah Formace dan juga Formace yang gak akan terlalu memaksakan keadaan karena mereka tahu dari Todak mereka kalau paksa team fight kalah sih ini. Oke, tapi Formace udah menunjukkan batang hidungnya dan membuat para pemain tim DreamHack menggagalkan mereka untuk mendapatkan turtle. Ini Mengurungkan niat mereka. Windblade dikeluarkan, tapi para pemain tim DreamHack ternyata pengen adu hantam. Baku hantam. halo, Ada ketemu Luis di sama sana, Luis. dia nggak takut. Formace versus Luis. Oh, coba digocek kiri kanan depan belakang, tapi ternyata udah ada Demon Hunter Sword didapatkan oleh seorang Chico di menit yang ke-8. Cukup lama untuk seorang mid laner ya. Iya. Dan kalau kita lihat dari Iwan sendiri belum ada fatal link yang benar-benar berimpact banget buat tim Todak. Mungkin mencari momentum lebih dahulu, tapi di atas dan Cabralnya bakal coba mundur, flicker Dijemput. saja dan iya Dijemput. mau di backup. Iya, dijemput sama seorang Javed. Sedangkan itu para pemain dari tim DreamHack mereka bakal coba fokus ke arah bottom lane karena ada Alice di sana, udah ada orange buff. First buff. Oh iya. Baf. Gila, bahasa Inggris banget. Oh, Woi, Fatalnya tapi hanya untuk Fatalingnya. satu. Ini bakal menjadi tim fight yang bakal sia-sia untuk Todak. Lihat, Blazing ke arah belakang. Combo Ditarik, cobrok. combo Dan bahkan malah ditarik membuat Chico harus tersangkut di sana. Shadow Kill dikeluarkan, Amazing. Mega Kill didapatkan. Dan ini bisa menjadi bencana untuk tim Todak. Malah ditarik sama Ruby-nya. Iya, malah Malah defended. senang dari DreamHack-nya. Bahagia banget Alice-nya langsung. Chico-nya nyangkut tadi langsung. Oh, lihat hominya maju ke arah depan dengan Flowing Blood dan bahkan Moon-nya bakal menjadi incaran di sini. Iwan mundur tapi tidak bisa karena dia nggak punya resource skill apa-apa. Formace di sini bakal bisa di wipe out oleh teman-teman dari DreamHack. Oh, Gila, dan Homies Homies. sakit Homies. banget loh. Bener-bener itu isapan gitunya sakit banget loh. Ini gimana ulang? Jadi lapar ya Bun. Tapi kali ini lihat mereka juga nggak mau memasakkan dari DreamHack karena mereka tahu kalau mereka mengulangi kesalahan mereka di game yang kedua itu bahaya banget. Yes, bener banget. Mereka pede boleh tapi jangan pede banget ya. Wih, udah punya. Pede Berarti aja. ini bisa dibilang kayak pemain-pemain dari DreamHack ini mereka sudah mulai Brazil. menyesuaikan juga. Ini adalah salah satu mungkin strategi rahasia mereka juga gitu loh. Bisa jadi, bisa Ya, jadi. mereka ninggalin format mereka yang lama, mereka langsung reset semuanya. Dan ini sudah terbukti dan ini sangat efisien sekali pergerakan-pergerakan hero-hero dari DreamHack. Pemain kuncinya berarti Hayabusa ya. Hayabusa intinya Hayabusa adalah di dapat. Hayabusa. Hayabusanya dapat, teman-teman yang lain bisa main karena BT lancar tapi ternyata ada Homies di sana bakal coba Waduh. terhisap. Wah, Lotot ke gila. belakang, langsung ada Fatali, malah senang tapi Windblade-nya. Wah, boga-boga persatu didapatkan kali ini, lihat. Punya darah belakang, Oh One my Last Hit, God. langsung ada Shadow Kill ke arah belakang dan masih bisa bertahan, Luis. coba dijemput. One Last Hit, Eone juga Ngincer masih ke bisa arah bertahan, Luis Formace. ke arah Formace dan ternyata dua hero dari tim Todak berhasil cabut. Oh, itu tadi ada Windblow sama ini ya. Iya, Windblade. Windblade dari seorang Moon kan. Iya. Jadi pas ditarik itu nggak sempat untuk Reaksi lagi. bereaksi, udah keburu ke knock up juga sih. Kayak sayang banget. Udah lumayan nih Cikunya. Udah bisa balik nih. Cikunya udah Momentum bisa. kan, Iya. momentum lagi nih DreamHack. Udah bisa balik, coba lihat. Ini. Nih, satu Set. buset di pataling. Pataling apa ini tadi? Di Di Windblown, abis itu ditarik lagi kok agak kayak ada terbang lagi. Oh, Ruby.
Ruby ya. Ruby yang Bandit. Oh, Iwan. shadow kill ke arah belakang dari Iwan kali ini. Wah, Oh, lihat damage-nya turunnya. terlalu sakit dan bahkan terkena bonfire. Wow. Magic Worship-nya aktif, double kill dapat oleh seorang Moon. Lihat ini pengendali angin terakhir Avatar. Ini udah harapan terakhir dari Todak memang. Iya. Dia buat yang paling terakhir wind blow-nya yang bisa mengacaukan DreamHack. Kalau saja wind blow-nya kena ke arah Luis, dia keangkat ke atas, dia itu langsung hampir bisa dipastikan hilang gitu loh. Yes, bukan hanya itu aja. X-Ray kali ini masih bisa clearing minion di arah top lane, tapi 1 dan 2 pemain DreamHack belum hadir. Ciku pun juga untungnya terpick off karena kalau tidak itu bisa menjadi Lord untuk tim Todak. Karena apalagi mereka akan dapat, tapi masih di bawah menit 12 ya. Iya kan, harusnya masih bisa ditahan. Masih bisa, tapi ini udah di atas sih. Oke, udah di enhance. Siapa yang bakal nyenggol pertama kali untuk Lord yang ter-enhance. Sementara kayaknya ada ini ya, ada perkelahian di bottom lane. Di Iya. bottom lane, Benedetta sama Alice. Ya lagi kejar-kejar lagi dicari sekarang. Oh, Benedettanya malah mau ngecek ke arah ini kayaknya purple buff. Dia kayak mau ngurusin ke arah itu. Tapi kali ini lihat mereka bakal coba. Dua. Fatalinya. Ini Itu waktu info yang penting sih. Itu ini info penting sih. banget. Ini saatnya mereka team fight sih atau punching Lord sih harusnya. Lihat Moonnya yang Nah, bakal sabar. ditargetkan dan bahkan masih bisa mendorong dengan ada satu win blow yang manis banget itu. Tuh kan, mereka pasti maksain ini momentum mereka Mereka lihat. mau bet sih, mereka Bener mau bet dulu. banget, ultimate-nya masih Lihat tuh agak cukup lama tapi X-ray. X-Ray di sana. Luis ternyata terkena damage, langsung ada shadow kill di sana Kill. terbagi dengan adanya satu buah minion dan ternyata tertangkap oleh seorang Cabral. Masih bisa bertahan, Luis yang harus tumbang. Walasit masih bisa kabur di tengah sana, masih ada Oh, Gilles tim yang fight-nya mendapatkan pisah. seorang Maike terpisah dari drone. Kita lihat ada dua fight yang berbeda dan membuat DreamHack gak berhasil mendapatkan Lordnya kali ini. Reset kembali untuk kedua belah tim. Well play dari Brazil dan juga Malaysia. Iya, bisa dibilang kayak ini momentumnya memang agak sedikit sulit ketika Luis udah memasuki ke arah late game, ini bakal fall off, tapi lihat formation bakal coba dikejar dengan ada Homies dan juga Flowing Blood kah? Enggak, dia bakal coba tahan dulu. Karena memang momentum Lord ini penting banget. Mereka nggak bisa terlalu jauh dari zona Lordnya di area atas. X-Ray. Sakit banget ya maksudnya. Tapi ya ini satu momentum yang wajib untuk dicari ya bagi masing-masing tim adalah bagaimana cara untuk bisa mendapatkan Lordnya ini. Ini Lord Masa pertama nggak yang sih? cukup penting. DreamHack sudah mulai blunder-blunder lagi. Iya, makanya aku bilang gara-gara kehilangan satu momentum tadi. Udah Iya, mulai dibalikin loh. maksudnya harusnya nggak boleh. Ini maksudnya oke dia kehilangan momentum, tapi sabar gitu loh. Iya, mereka maksain banget. Masalah yang mau di-pick tadi, Ruby. Ruby kan cukup berat, apalagi di arah late game gini ya mungkin kalau misalnya udah ketahuan ada NOD atau apa, oke lah. Ini kan nggak ada NOD, mungkin dari... Sisinya cuma dari jauh head sama ini doang. Itu satu. Terus yang kedua, kedua-duanya ada hero melee. Iya, Iya, Jadi mereka makanya. dempel plus ada satu minion jungle tadi. iya. Itu Itu darahnya yang Tuh langsung deres. zur. Wah, langsung. Kalau misalnya hero doang sih mungkin bisa mati ya. Iya, tapi tiba-tiba sekali muter dapatnya hampir setengah gitu tadi. Nah iya, setengah seperempat lah. Iya. Seperempat berapa tuh Kang? Nah, langsung aja di arah mid lane kali ini. Masih coba untuk bertahan. Apa sih? Itu kan dia Gak apa-apa dikebukin sih. ngomong pecah. Untung ada kaca, terima kasih akrilik. Oke. Aduh, dan kalau kita lihat justru mereka masih harus cari momentum lagi, sabar banget. Dari DreamHack mereka nggak boleh terlalu maksain juga karena kalau mereka terlalu terburu-buru, mereka nggak ngincer ke target yang tepat. Wah, itu kerugian sih. Iwannya apalagi sekarang masih punya Fatal Link plus Flicker. Benedettanya juga masih bandel lagi. Mereka bisa aja paksain sebenarnya si Iwannya untuk ngeluarin resource skill terlebih dahulu kali ya. Mancing mungkin. Yes, pasti ini bakal memancing keributan. Harusnya dari Nyx cari Iwan sih. Karena dia kan pakai Purify. 90 detik doang. Di Penting cari Iwan. bawah masih rame-ramenya masih Waduh. berduaan. Ini jadi pengalihan isu dia gitu loh. Waduh, tapi dari belakang Luis harus coba kabur karena kalau enggak ini bakal bisa menjadi bencana. Dia bisa disikat sama seorang Benedetta, tapi di sisi lain udah ada ultimate yang dibuka oleh seorang Matilda. Iya, Oh, masih nahan Dengar Matilda. aja. Paling. Oke, sabar. Kali ini Chico masih coba untuk melakukan purple buff terlebih dahulu dan masih bisa digocek. Ada formate di sana, udah dibuka. Cabral coba dicolek-colek, memilih untuk clear minion dulu. Kayaknya dari kedua belah tim. Nggak mau terlalu terburu-buru. Oh, blue buff. Purple buff ya, sorry. Purple buff bakal coba cari dan ternyata diamankan oleh seorang Luis dengan cukup cepat. Iya, dan langsung merotasi lagi dari seorang Benedettanya. Masih bisa mengamankan double buff dari seorang Luis di sini. Chico Wah, ini udah mulai mereka dapetin. Ini dia sengaja Todak, sengaja ini sih. palanin tempo dia. Iya. Sengaja drag ke arah late game banget.
banget meskipun ya memang DreamHack juga punya homies kan. Iya, itu pasti motivasinya, ayo kita bisa. Menit 60 kita menang, yuk let's go. Gak gitu dong. Ini Omawa nih. Ayo, menit 60 kita late game, Ayo, itu bener-bener late game. Langsung saja, langsung clear dari Formis. Masih sabar, Cikunya kayaknya itemnya udah kuat. Win of Nature. Lumayan berat untuk Luis dan udah ada Queen Swing kali ini. Langsung dari Formis coba dihisap-hisap, tapi Formisnya udah mulai lumayan tebal. Udah gak terlalu begitu, tapi ternyata Michael melakukan kesalahan, tapi untuk mencari Immortality. Fatali udah keluar nggak? Ini bisa menjadi membalik keadaan untuk Todak karena udah gak ada Fatali. Ke arah belakang, Luis menggoceng, satu orang hilang dari tim DreamHack dan ternyata Blessing Duet terlalu sakit dari arah belakang. Lihat, homies baru datang mulai dihisap. Luis harus kabur dengan quad shadow-nya. Para pemain dari tim DreamHack dan Moon-nya. Lihat membuat para pemain dari tim DreamHack kehilangan 3 playernya. Terlalu sakit. Avatar, pengendali angin terakhir membuat permainan ini menjadi lebih asyik. Iya, dan makan lihat Cabral-nya nggak bisa berbuat apa-apa bersama dengan Luis. Di zoning habis-habisan dan makan ditarik emang Vendit dari seorang X-Ray. Langsung menumbangkan Luis aja. Dan ini udah bakal sulit banget sih. DreamHack mereka kehilangan momentum lagi dan lagi. Sama seperti di game yang kedua. Ini bencana. Ini benar-benar bencana untuk DreamHack. Lihat, mereka masuk satu persatu. Shadow kill. Bahkan Luis sendiri, lihat. Dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Moon-nya langsung hilang. Winter dipakai nggak tadi? Enggak. Enggak ya? Enggak. Enggak ya, kalau tadi langsung pakai Winter masih bisa lah harusnya. Siapa di Rimun kan? Homies. Oh, Hemis. Oh, enggak. Homies nggak punya Winter, pakai nggak ya? Kayaknya enggak deh. Soalnya dia langsung di win blow sama Simon kan? Langsung naik ke atas. Langsung naik ke atas ke Hari itu knock up pokoknya langsung. animasinya cuma naik turun. Di Fataling lah, ya kan kena window lah. Astaga, ini udah lot yang kedua. Ini berat sih, kita lihat ya. Lot yang pertama yang udah di-enhance ya. Tuh ada Winter kan? Kenapa Iya, nggak dipakai kan nggak dipakai Winternya? tadi. Iya. Oke, Fatal ini dikeluarkan karena seorang Michael, tapi kali ini ada Homies di arah bottom lane berhasil menumbangkan Paksa satu. team fight Michael yang nggak tuh? ditumbangkan, mereka nggak ada tank. Ini bencana untuk tim DreamHack. 3 lane yang berbeda mendorong ke arah belakang. Ini Bitter di arah bottom lane, udah separuh darah terakhir dan mencoba untuk tahan arah mid lane memecah. Wah, tapi akan sedikit sulit kali ini karena masih ada Moon yang posisinya bagus banget. Gak ngincer ke arah belakang, bener-bener gak ada yang bisa nyentuh Moonnya sama sekali. Tapi kalau kita lihat Luisnya bakal langsung mengincar ke arah Chico yang bakal dicari dengan Coach Shadow. Tapi masih ada Blessing Duet dan bakal dikocek kali ini. Luis, where are you going? Salah jalan sepertinya. Dan Luisnya harus tumbang. Gak bakal bisa kemana-mana karena dia udah 4 kali. Ini Coach Shadow. Luisnya tumbang, mencoba mendapatkan seorang Ciku. Ditungguin gak tuh? Malah ditungguin dan birahi kali ini membuat dia masuk ke lubang yang salah. Karena dia harus tumbang ketika teman-temannya harus mencoba mendefense sekali lagi. Dan lihat Fatal ini keluarkan dengan baik. Langsung ada ultimate dari seorang Bella ditembakkan kali ini. Tomisnya mundur ke belakang, nggak ada seorang Hayabusa. Ciku Mereka lihat di kurang belakang. damage. Dan lihat lagi dan lagi masih dan Duet. berhasil mendapatkan Moon. Moon MVP untuk kali ini. Ciku masih dua ke arah belakang, nggak berhasil mendapatkan Baike. Walasit menuju ke arah inhibitor yang ada dari DreamHack memuncak. Tapi masih mau mendapatkan satu lagi homiesnya, bakal langsung di take down begitu saja. Mendapatkan turret base juga di area mid. Ini kemenangan sepertinya udah di depan mata untuk tim Toda karena kalau kita lihat 25 detik lagi dan bahkan 40 detik untuk seorang homies untuk respawn kali ini. Apakah dipaksakan oleh teman-teman dari Toda kayak ini karena Luisnya juga udah muncul. Dipaksakan di arah bottom lane walaupun mereka nggak dapetin base-nya, tapi mereka pasti mencoba untuk mendapatkan satu buah turret terlebih dahulu. Ada Iwan di sana, menuju ke seorang Luis, ternyata nggak berhasil mendapatkan satu buah Fatalin, langsung coba dihajar kembali. Moonnya Dia free ke arah banget. belakang, Luis nggak bisa bertahan, mencoba ditaruh Asa Force masih bisa ke arah belakang dan kabur. Oh Dari my Kiku, God. fokus ke arah base-nya, It's gonna dan be di sisi GG. ini akan menjadi bencana. DreamHack harus pulang ke Brasil naik kereta. Di sini Todak berhasil mendapatkan game yang ketiga dan berhasil melaju ke babak selanjutnya dengan permainan cukup keras. What a epic coming from Todak Malaysia. Wow. Kalau kita lihat dari DreamHack lagi dan lagi mereka kehilangan satu momentum. Dimana ketika udah ada satu tamparan untuk tim